Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qa'il fi kitabil Qur'an. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Quran surat Asy-Syura ayat 43 menerangkan bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal ya untuk meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Oleh karena itu saya mengawali ini untuk berwasiat kepada diri saya pribadi dan untuk teman-teman yang melihat video ini untuk menambah ketakwaan kepada Allah Ta'ala ya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man u'tiya fasyakara wa btuliya fasobara wa dzulama fastaghfara wa dzulima faghfara summa sakata faqalu ya Rasulullah ma lahu qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Barang siapa yang diberi lalu bersyukur, diuji lalu bersabar, menzalimi lalu minta maaf, dan dizalimi lalu memaafkan, kemudian Nabi terdiam. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa dengannya? Apa yang ia peroleh?" Nabi menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan dari siksa kubur dan akhirat dan mendapatkan petunjuk." Petunjuk. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan seorang Muslim yang memiliki 4 sifat tersebut. Yang pertama, diberi lalu bersyukur atau bersyukur ketika memperoleh kenikmatan. Nah, bersyukur itu ada dua hukum. Yang pertama, hukumnya wajib, bersyukur yang hukumnya wajib harus dikerjakan setiap muslim. Yang kedua, syukur hukumnya sunnah. Syukur yang hukumnya wajib adalah tidak menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah dalam berbuat maksiat kepada Allah. Sebaliknya, yaitu memanfaatkan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala
sebagai sarana untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Dan di antara nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, ya termasuk saya pribadi mungkin ya, adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nah, dua kenikmatan yang sangat besar ini banyak sekali dari diri kita masing-masing melalaikan itu. Akhirnya menggunakan kenikmatan itu untuk berbuat kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu kita wajib bersyukur dengan apa? Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, nikmatani maghbunun fihima kasirum minan nas was as-siha wal faragh, ya, wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, kita wajib bersyukur, yaitu dengan menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menambah kenikmatan, untuk menjalankan ketaatan, beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi kita wajib bersyukur. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan hadis tersebut dengan mengatakan, barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatannya untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala, maka ia maghbun. Orang lain patut menginginkan seperti itu tanpa rasa dengki, ya. Ya, harusnya seperti itu. Dan barang siapa yang menggunakan kesehatan dan waktu luangnya untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka ia maghbun, tertipu, ya, tertipu. Orang itu tertipu. Jadi tertipu oleh siapa? Tertipu oleh setan. Jika seorang yang tidak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka ia akan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak ada kebaikannya, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i memberi nasihat kepada kita semua bahwa idza lam tashghal nafsaka bil haqqi saghalatka bil batil, ya. Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkan dirimu dengan kebatilan. Artinya apa? Jika kita tidak menggunakan waktu luang dan kesehatan itu untuk berbuat taat kepada Allah, maka kesehatan dan waktu luang ini akan menyibukkan kita dengan berbuat batil. Nah, makanya hati-hati. Kita harus sering ingat kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan kesehatan dan menggunakan waktu luang. Karenanya, marilah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita di kehidupan dunia dan akhirat, ya, terutama untuk beramal kebaikan, untuk bekal di akhirat seperti belajar ilmu agama dan mengajarkannya, serta mengamalkan berbagai ibadah dan ketaatan lainnya. Sedangkan syukur sunnah, ya, yang hukumnya sunnah, yaitu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan melakukan sujud syukur, atau dengan bersedekah, itu sunnah. Sujud syukur disunahkan ketika seseorang mendapatkan nikmat tertentu, misalnya terhindar di suatu musibah, atau ketika melihat orang lain terkena musibah sedangkan dirinya tidak terkena musibah tersebut.
sujud syukur disunahkan pada saat seseorang memperoleh nikmat tertentu pada waktu-waktu tertentu, dan tidak disunahkan untuk dilakukan setiap saat, tidak ya. Jadi tidak disunahkan dilakukan pada setiap saat untuk kenikmatan, yang ketika mendapatkan kenikmatan secara terus-menerus, tidak. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Kenikmatan tertentu pada waktu tertentu itu adalah seperti misalnya saat istri melahirkan dengan selamat. Itu kita disunnahkan untuk sujud syukur ya. Atau misalnya lagi ya, Al-Imam An-Nawawi mencontohkan seperti seseorang menuntaskan hafalan Al-Quran, artinya 30 juz sudah rampung dihafalkan, maka itu disunahkan untuk sujud syukur ya. Ada lagi selamat dari kecelakaan atau hal-hal yang istilahnya kenikmatan yang tertentu pada saat waktu-waktu tertentu pula. Nah, ini juga disunahkan. Seseorang yang melakukan sujud syukur disyaratkan dalam keadaan suci ya, disyaratkan dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat ya. Ma'asyiral muslimin yang melihat video ini rahimakumullah. Yang kedua ya, sifat yang kedua yaitu sabar ketika diuji. Sabar ketika diuji dalam menghadapi cobaan adalah satu dari 3 jenis sabar. 2 jenis sabar lain adalah melakukan kewajiban dan meninggalkan kemaksiatan atau perkara-perkara yang diharamkan. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menyebabkan seseorang berbuat maksiat kepada Allah, terutama pada lisannya. Tidak keluar kata-kata yang diharamkan secara syariat. Ketika seorang muslim rajin dalam melakukan kebaikan lalu terkena musibah, maka musibah itu adalah ujian yang digunakan untuk mengangkat derajatnya di akhirat. Sedangkan seorang muslim yang banyak melakukan maksiat lalu ditimpa musibah, maka musibah itu adalah siksaan ya, azab yang disegerakan di dunia, yang siksaan itu menggugurkan siksaan baginya di akhirat kelak. Dalam 2 keadaan tersebut, musibah adalah kebaikan ya, semuanya dianggap baik ya, semuanya dianggap kebaikan oleh syariat dan baik bagi seorang muslim tersebut. Syaratnya adalah Islam, sabar dan ridho ya, ridho akan terkena musibah. Jadi seperti itu. Ketika orang itu berbuat maksiat dan terkena musibah, maka itu artinya siksaan yang di akhirat kelak itu disegerakan di dunia, dan itu akan meringankan di akhirat kelak. Jadi itu baik bagi si terkena musibah atau seorang muslim yang terkena musibah tadi. Syaratnya dengan sabar dan ridho. Nah, seperti itu. Sifat yang ketiga, meminta maaf ketika menzalimi ya. Artinya apa? Ketika kita berbuat zalim ya kepada orang lain, seperti mencaci, ghibah, mencaci maki tanpa hak, membicarakan kejelekan di depannya maupun di belakangnya, memfitnah atau buhtan ya, buhtan, mengomong-ngomong orang yang tidak ada pada orang itu, atau membuat kedustaan ya daripada orang lain, kemudian mengambil hartanya, dan masih banyak lagi yang perbuatan-perbuatan zalim, maka Rasulullah SAW bersabda, salasun mangkunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Qalu liman ya Rasulullah? Qal tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dolamaka wa tasilu man qata'aka. 3 hal apabila seseorang bersifat dengannya, maka ia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan.
dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi bersabda, engkau memberi orang yang tidak pernah memberimu, memberi orang yang tidak pernah memberimu, memaafkan orang yang menzalimimu, dan menyambung silaturahim dengan kerabatmu yang memutus silaturahim denganmu. Ini sifat yang sangat mulia, ya, sifat yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man kanat lahu madlimatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallaluhu minhul yauma qabla alla yakuna dinaron, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun sholih ukhida minhu biqadari madlimatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Barang siapa yang pernah berbuat dolim kepada saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatannya, kehormatan dirinya atau yang lain, maka hendaklah ia meminta kehalalan, ya, atau meminta maaf darinya di dunia sebelum datang kehidupan akhirat. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambil darinya sesuai kadar kezaliman ketika waktu di akhirat. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambil keburukan teman yang ia zalimi tersebut, lalu dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah sifat-sifat seorang muslim yang bertakwa, yang beramal soleh. Dengan mempunyai sifat-sifat tersebut, insyaallah ta'ala kita akan diberi anugerah, ya, fadl minallah, yaitu diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.